bersyukur, bersujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, panggilan Tuhan kepada kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian Bapa. Terutama Tuhan untuk pemberita firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Om Yo. Biarlah Tuhan semakin Tuhan melayani Engkau Tuhan dengan sungguh dan kebenaran hati dan Tuhan yang ada daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sedangkan pujian kita masuk hadirat Tuhan. Masuk
Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Bapa. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan tundukkan akan firman-Mu Bapa. Kita akan pujian aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
hal-hal yang lain. Kalau kami tidak menyenangkan Tuhan, untuk apa kami ada di tempat ini? Ialah menyenangkan kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, lebih dari yang lalu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengalami pertumbuhan, growing up Tuhan, tumbuh dewasa. Biarlah di tahun ini kami semakin dewasa, bukan anak-anak lagi, bukan anak manja, bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang bermental baja, yang mau berubah, yang mau diubah, yang mau dibentuk, dan siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang-orang di sekeliling kami. Berfirmanlah Tuhan pada saat siang hari ini, nyatakan isi hatimu yang terdalam. Kami siap mendengar dan belajar sama-sama melakukan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Semangat pagi semuanya. Ya, semua berdiri ya. Bila respon kita lebih maksimal, saya undang semua berdiri. Kalau saya bilang semangat pagi, semua jawab apa? Semangat, semangat, semangat. Pagi. Oke ya? Oke. Saya mulai. Semangat pagi. Fire. Belum semangat, belum makan. Ulangi ya. Semangat pagi semuanya. Kayak apa? Saudara jangan semangat pas memuji Tuhan, pas dengan firman ngantuk, bahaya saudara. Ya, puji Tuhan ya. Oke, kita perhatikan. Saya beri tema pada saat hari ini, yaitu apa saudara? Apa? Tambahlah selangkah. Kalau lagu sekolah minggu dulu murid teladan, tidak pernah telat, selalu ikut sekolah minggu, tidak pernah bolos. Wah, sudah tanya Tante Hanyo di Tegal, sudah tanya Tante Hanyo, berita Yohanes tadi itu seperti apa? Wah, satu nakal, ya, lompat-lompat tangga, ya, tapi rajin, ya, tidak pernah bolos. Ya, jadi saudara, kita perlu mengalami apa saudara? Tema kita glowing up. Ya. Jadi ibu-ibu pengen dapat mantu, harus anak mantu yang apa? Glowing up, tumbuh dewasa. Ya. Jadi saya kemarin teman-teman ya, notaris sahabat saya juga dia orang hukum. Jadi doakan kalau kita sudah punya gereja yang baru, kita mempersiapkan orang-orang yang akan menikah atau yang bermasalah dalam pernikahan, kita akan glowing up mereka ya, di setelah menikah, baik orang dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi saya bilang mohon izin dia tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Nah, saudara, dalam kehidupan ini kita harus menambahkan selangkah, betul ya? Dari ratusan orang, mungkin ribuan orang, betul ya? Mereka seperti gambar orang yang gambar putih ini ya, betul ya? Tapi orang ini, anak fire ini, kan, dia menambahkan selangkah. Amin. Ya, tolong di belakang maju ya, jangan di belakang. Ikut kepada. Tambahkan selangkah kita. Kalau kita tidak menambahkan selangkah kita, saudara, kita akan mengalami kejatuhan yang besar. Ya, jadi perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Tolong bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Coba saudara harus simak baik-baik ya. Setiap saya berkata, saya berfirman lewat firman Tuhan ya, lewat firman Alkitab, tolong saudara fokus. Karena ini kita memakai bahasa aslinya dan kita
saya tidak keluar dari konteks firman Tuhan. Tolong baca. Matius 6 ayat 34 hingga 35. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih. Ya, saudara. Perhatikan baik-baik, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, saudara. Jadi, saudara kalau susah hari ini saja, besok jangan yang lalu susah lagi. Jadi nanti susahnya numpuk, ya. Kan saudara pengen susah setiap hari. Coba Ruby, kalau Ruby susah setiap hari, semakin kurus kan? Kurus, gantengnya hilang. Ya kan, kemarin saya di WA teman ya, di media lain, Om tolong carikan jodoh. Ada cowok ganteng sudah kerja, cari cewek ini nih. Ada cewek cantik. Saya bilang, wah, saya gak sembarangan nih buat cuma saya bilang. Oh nek ganteng bener, kaya tapi hidupnya gak genah. Waduh, saya tanggung jawab dengan Tuhan dan keluarganya. Saya bilang tunggu, nanti ketemu saya dulu. Kita ketemu orangnya bagaimana, bibit, bobot, bebek, berat, ringan, kurus, belok, ya kan, sipit, apa kan harus seimbang, ya. Jadi saya dikirim banyak foto sudah cantik, ya kan. Untuk istri saya nggak lihat kan, dia wah dia selingkuhannya, ya ini kilo jodoh. Jadi perhatikan baik-baik. Bagaimana hal kekhawatiran ini, saudara? Wah, khawatir itu kalau bahasa asli adalah merina. Itu artinya kecemasan. Apa? Cemas. Orang cemas itu tidak usah diajari, saudara. Dari wajahnya sudah kelihatan, ya kan? Kadang melongo, selalu tidurnya lama, ya. Bangunnya sedikit. Ya. Jadi kecemasan itu banyak mikirnya yang negatif daripada yang positif. Jadi adalah orang yang khawatir dikuasai oleh rasa takut. Ada yang alami ini? Ada yang alami gini? Jadi dikuasai oleh rasa takut. Oh, saya pikir ngeri kali kalau orang yang dikuasai oleh rasa takut yang membuat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Ternyata kekhawatiran itu sebenarnya sedang tanpa kita sadari kita sedang menjauh dari Tuhan. Betul? Walaupun notabene kita orang Kristen, notabene kita pelayan. Ya, ada anak-anak rohani saya pernah cerita. Dia di Manado ya, mungkin kalau ini live dia lihat gambarnya Om Yo, ya. Dulu waktu saya membantu anak-anak rohani saya orangnya galak, saudara. Jadi saudara kalau punya anak mantu yang mau berubah, ikut dengan saya. Galak saudara. Tapi baik, gak pelit, saudara. Jadi saya bimbing mereka, saya didik mereka. Apalagi ada inisial si T ya. Kalau jam, saya bilang ke anak, kalau jam 10 itu tidak boleh lebih dari 10 harus ada di gereja. Saya duduk di pintu pagar gereja sedang bikin nyamuk dari jam 10 kurang 10. Ini anak tidak pulang-pulang. Saya kan tidak diangkat. Oh, ya. Dia sedang nantang saya, ya kan? Oke, saya lihat jamnya. Jam 10 tepat. Oke, saya gembok gereja. Saya matiin lampunya, saya tidur. Tiba-tiba saudara tanpa bisa digedor seorang. Pak Pendeta, kamu nggak bayar kos? Loh, nggak bayar kos? Di sebelah ada penginapan. Ada penginapan. Loh, kok aku? Wah, ini pasti anak didik saya ya. Wah, ya. Dia nginep di situ saudara, tapi dia enggak bayar.
Lalu kalau tanya, lu belum bayar? Bilang aja itu Om Jo yang bayar. Oh, bahagia, luar biasa. Ini cara masalah. Jadi anak ini bersuka cita di tengah penderitaan orang lain, ya kan? Jadi dia berbahagia, ya kan? Jadi saya katakan, janganlah kekhawatiran hari besok mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Amin. Seringkali kan kita berpikir hari besok, wah Mas Galang belum nikah, gimana besoknya? Ya kan? Ya kan? Lu tahu kalau saudara datang gereja itu kami sering doa. Nggak percaya? Anak juga pernah si Priscilla. Ayo Priscilla kemarin. Siapa yang nggak ikut yud? Doakan mereka. Amin. Yang nggak ikut ibadah setiap doa pagi, doakan loh saudara. Ya kan? Jadi kita harus yakin dan percaya. Seperti contohnya Hosea. Hosea dulu berkata Om Jo galak, tapi ternyata di tempat dia ada yang lebih galak, ya. Jadi ternyata kegalakan Om Jo itu terbatas. Amin. Tapi mendidik. Amin. Hosea. Amin. Jadi inilah orang yang tahan batin, saudara. Dihajar tetap bertahan. Amin. Itu yang maju selangkah begitu. Coba kalau kita sudah lemes duluan, udah mau maju udah lemes duluan, saudara. Wah, ini sudah dikatakan tidak dewasa. Jadi ini membuktikan orang jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Apa yang harus dilakukan agar kekhawatiran tidak mempengaruhi? Karena terjadi, saudara, kekhawatiran itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi rohani kita, diajak ngomong yang ngeyel, merasa dirinya benar, atau merasa gitu lah. Aduh, Pak, benar, apa yang aku alami? Pak Pendeta tidak mengerti keadaanku, penderitaanku, sakitku. Saudara, yang pertama tingkatkan apa? Hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa keluar? Tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Berbicara secara apa, saudara? Supranatural. Ketergantungan loh. Kan ada orang yang ketergantungan dengan rokok, ya kan? Kalau di gereja Roh Kudus, kalau di luar gereja rokok kudus. Jadi kalau nyanyi rokok kudus, kudus, rokok kudus. Makanya saya kalau sebelum baptis saya bilang, bro, nggak bisa lepas rokok. Nggak kalau bilang, oh nggak bisa rokok, saya suruh makan rokoknya. Betul sudah, saya marah. Kalau sampai orang ngomong, oh aku nggak bisa rokok, nggak bisa lepas, oke, jangan pakai api, dimakan rokoknya sekalian. Daripada kamu sedot, rugi dong, iya kan? Dimakan sampai mencret, mau mati, dah tobat, dah baptis ulang, ya. Ya kan? Saya kalau sudah tegas, kalau ada orang ngaku aku udah dibaptis, tapi kelakuannya nggak genda, saya bilang pulang, jangan main-main. Siapa tahu dulu dalam setan, ya kan? Sekarang dengan Roh Kudus, ya kan gitu, ya kan? Ketergantungan pada roh. Mata yang tertuju kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi kekhawatiran itu yang dituju bukan Tuhan sebenarnya, tapi diri sendiri. Ya. Saya dididik almarhumah mama saya. Yohanes, kamu harus punya mental baja. Karena berpikir mama saya perempuan, dia kerja banting tulang, dari tukang jahit naik level jadi bendahara keuangan perusahaan PT, dari tidak punya rumah, dari ngontrak punya rumah sendiri. Dia selalu dekat. Saya anak dulunya bukan anak kesayangan. Kakak saya nomor 2 yang paling manja dengan mama saya. Tapi berjalannya waktu, saya jadi anak kesayangan sama saya.
Sehingga dikatakan kamu adalah Yusuf bagi keluarga. Sudah kita sadari ternyata didikan orang tua. Jujur sudah ya, nih anak-anak, siapa yang anak-anak masih anak, masih jadi anak angkat tangan. Jujur ya. Oke, tetap berdiri. Oke, Merlin masih punya kamar kan? Angkat tangan. Oke, mamamu galak nggak? Ayo, lumayan, ya kan? Karena mama udah lirik ya, awas kamu, nggak tak masakin kamu. Iya kan? Bahkan mama lebih cerewet, lebih galak daripada papanya, betul? Papanya sudah lama, kasihan anaknya. Sudah, dia salah. Serem kali mama kita ya. Tapi saudara, anak-anak lebih sakit hati kalau bapaknya yang marah, betul? Betul kan? Kadang kasihan laki-laki, bukan bela diri, bukan. Ya. Memang hebat karisma seorang ibu. Tepuk tangan dong buat ibu, amin. Iya dong. Galak mamah lu, dia itu masih sayang, sangat sayang dengan kalian. Tapi kalau bapaknya udah mendelik, udah mendelik dia kan. Saya kemarin bukan kesaksian, cerita ada teman pendeta. Seseorang dimarahin perempuan, dia sampai mendelik, ditunjuk-tunjuk. Saya pikir, kamu tinggal di gereja, sudah gak bayar, malas, ya. Saya ngomong, saya galak ada yang dia marah perempuan. Terus saya bilang itu betul, kita tidak bisa menyalahkan pendeta, amin. Pendeta itu tidak ada duanya, satu saja, mati sudah selesai. Jadi ketergantungan hanya pada Tuhan, pada Roh Allah. Nah, Roh Allah ini senantiasa akan mengerjakan bagiannya dia, saudara. Kedewasaannya akan ditingkatkan, oke ya? Oke. Jelas, saudara. Bahkan jelas dikatakan. Coba tolong bacakan Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 beginilah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dari sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ya, terima kasih. Saudara, mari kita melakukannya. Kita mengerjakan masalah yang kita alami itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus Tuhan. Karena Yesus itu memimpin kita kepada iman. Jadi kalau saudara khawatir itu tidak memimpin kita kepada iman, tapi kekhawatiran memimpin kita kepada ketakutan, kebimbangan, kekecewaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan sesama. Bahkan sudah akan membanding-bandingkan. Kan ada lagunya kan? Jangan membanding-bandingkan. Oh, enak pendeta di sana. Oh, lebih enak pendeta yang di sana. Jangan. Terus harapmu ya kan? Tuhan Yesus jelas membawa kita, memimpin kita kepada iman, kepada kesempurnaan. Jadi ke depan kita, tema kita bukan lagi cuma hanya growing up, saudara. Ke depan, di tahun-tahun ke depan, kita lebih kesempurnaan. Amin. Tapi kalau ini sudah nggak bisa diatur, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang, bagaimana kau sampai sempurna? Ya kan? Ini jelas, saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, poin yang berikut jelas dikatakan apa yang harus kita lakukan di tengah Tuhan menuju kesempurnaan itu. Apakah yang harus kita lakukan agar kekhawatiran tidak mempengaruhi kita? Next. Ya, yang kedua, saudara,
Jaga diri. Tadi yang pertama Yang pertama, tingkatkan hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Jaga dirinya. Ya kan? Coba saudara kalau anak perempuan tuh kayak Bu Roma itu, dijaga anaknya, dia sakit, dia antar anaknya kerja, kuliah. Saya pikir, waduh, ini bahaya nih makanya ini. Luar biasa semangatnya, saudara. Meriso. Kenapa muncul Meriso, saudara? Karena jelas dikatakan kalau kita mau menjadi orang yang tidak khawatir, kita harus meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan kita lebih maju lagi untuk lebih tidak dipengaruhi oleh khawatir, yaitu jaga diri. Jaga diri itu beda dengan jaga hati. Ya, jaga hati yang terdalam. Diri itu bicara apa, saudara? Kekuatan, kemampuan yang secara fisik tubuh ini, ya kan? Diri kita. Nah, ini yang harus dijaga. Mari kita sama-sama baca ya. Ketok udah, saudara, lihat ini, saudara. Lihat ya, bisa dibaca. Ruby. Ya, oke, 1, 2, 3. Jaga diri dengan tanpa selangkah, selangkah demi selangkah, biar juntung aku maju. Selangkah demi selangkah, jalan terungkap. Ya. Namun Apa yang ada di masa depan dalam belas kasihannya dia sembuhkan. Benar, jaga diri dengan tambah selangkah. Soal itu, tambahlah selangkah, Tuhan bekerja, Tuhan tambah selangkah. Begini ya. Iya. Sekarang nggak tahu lagu ini ya. Ya kan, tambahlah selangkah. Bukan cuma sekolah minggu, saudara, tapi tambahlah selangkah. Ini artinya apa, saudara? Langkah kita itu diperhitungkan Tuhan, betul ya? Setiap langkah kiri, kaki kanan, apa? Kaki kiri bergerak, kecuali tubuhnya mati, ya kan? Jadi untuk mendorong ke depan butuh langkah pertama. Untuk menggerakkan tubuh ini, kan sudah nggak mungkin maju tangannya, dia bergerak nggak ke depan? Enggak dong. Pergerakan mulai dari langkah pertama, betul? Sudah nggak bisa langsung lompat langsung dari sini langsung ke sono, saudara. Bisa nggak? Jatuh bisa. Butuh langkah pertama. Itu menentukan ke depan kita, ya kan? Menentukan kebaikan dan hal yang positif dalam hidup kita. Oke. Next. Oke. Tolong bacain. Baca sih. Nah, ini bukan cuma kita kemarin, kita ya, saja deh. Apa? Saya artinya apa? Artinya perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Wah, ya kan, saudara? Perjalanan 1000 mil. Jadi pepatah Tiongkok bagus ya, saudara. Kita belajar, saudara, ya. Makanya. Bentar ya Pak. Ya. Untuk menyelesaikan suatu perkara harus pakai susya, harus pakai strategi. Ya, jadi untuk bisa bagus ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus ada strategi. langkah awal ya, strategi. Ya, strategi. Ya. Susya itu Ya. strategi. Jadi perjalanan 1000 mil sudah dimulai dengan 1 langkah, ya kan? Butuh strategi, butuh langkah awal. Nah, ini kita berarti sudah ada. Akhirnya kita bisa mencapai sebuah tujuan yang tepat. Bermimpi besar boleh, amin. Punya mimpi besar boleh, saudara. Punya impian boleh. Tapi bersedialah
mulai dengan langkah yang kecil. Ya kan? Om, aku mau jadi WL, aku mau jadi pemain musik. Tapi bersih gereja malas. Gereja kotor, ya. Itu kerjaan Pak Yoel. Ya kan? Wah, itu kerjaannya si Ruby. Ya. Hal yang kecil yang kita tidak pernah lihat. Emang saudara, kalau ada yang rusak, yang merhatiin saya, saudara. Karena saya bingung. Wah, ini berarti nanti kalau saya mati, saya mau simpan saya punya gereja. Kenapa? Gak ada yang ngurusin gereja, betul? Semua kelihatannya. Pernah ngeluh, oh ini rusak, selalu rusak, dirusak, rusak, sakaraku. Saya pakai, saya cari bengkel, saya bongkar, saya cari pam. Akhirnya bener parah. Hal yang kecil adalah kita tidak mau kerjakan, ya. Maunya pelayanan, kan? Orang suruh, oh kamu WL ya, kamu hebat ya. Oh lari saudara, hal yang kecil kamu lakukan, ya. Kalau hal kecil tidak bisa lakukan, bagaimana melakukan yang besar? Dari gereja yang kecil inilah kamu lakukan yang terbaik. Nanti kalau udah besar, saudara jangan marah. Oh yuk, aku gak dipilih. Pendeta itu sudah mikirnya matang, saudara. Sudah diteliti, diselidiki, dipantau. Karena apa, saudara? Langkah awal itu menentukan. Dan jangan main-main dengan sebuah yang kecil, saudara. Maaf ya, kadang saya sedih ya. Bukan saya sedih, saya mau pamer, saya ada doa pagi, enggak. Saya sedih begini. Gereja sudah membuat sesuatu. Karena untuk mencapai kita punya gereja besar, tanah yang luas, bisa bangun dengan bangunan yang spektakuler dengan tidak ada uang. Kalau tidak pakai doa, pakai apa, saudara? Mau jual diri, nggak laku saya. Ya. Kita hanya sepakat, ayo bangun mesbah doa. Ini langkah yang kecil. Wah, saya lihat saya nggak puji-puji yang ikut doa pagi, saya nggak perlu dipuji. Nanti sombong. Tapi kita sadar, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya kan? Fokuslah untuk meraih sesuatu. Fokus aja kita untuk meraih sesuatu. Fokus aja. Ya, oke. Jangan cepat ya, saya baca saudara. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Bapa tidak menciptakan keinginan daging, Bapa tidak menciptakan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bab itu bukan dari Bapa, tapi ini dari dunia. Jujur, kejatuhan kita atau kegagalan kita atau kekhawatiran kita karena kita melebihi keinginan daripada kebutuhan yang kita mau berikan kepada Tuhan, betul? Ya kan? Saudara, saya tidak mancing-mancing ngomporin. Kadang juga saya pernah juga bicara dengan teman saya atau orang yang berada di gereja. Dengan kita banyak kebutuhan yang ada, kadang-kala kita menyampingkan kewajiban kita kepada Tuhan. Maka saya bukan mikir ya. Apa itu? Mengembalikan miliknya Tuhan itu keinginan Tuhan. Jangan sampai dengan kebutuhan gereja, kebutuhan yang lain, kita menyampingkan hal yang kecil. Apa saudara? Mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi kita terjebak dengan hanya keinginan untuk mencapai sesuatu yang ke depan. Padahal kan jangan kita khawatir ya. Besok itu nanti bagaimana? Itu urusan Tuhan. Tapi yang menjadi prioritas kita, yang menjadi utama kita, jangan kita
kita abaikan. Ya, jadi jelas ini. Jadi saya udah kapalan banyak ya. Jadi simpel saja. Oke, lalu kesimpulannya. Prinsip selangkah demi selangkah itu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kadang kita mikir, saya juga pernah ngalami mikir terlalu jauh. Saya kembali ke Matius 6. Wah, ini sudah menyimpang ya. Artinya kebutuhan sehari. Nanti gini saudara ya, Tuhan nolong kita itu bukan langsung akan datang, tapi Tuhan menolong kita selangkah hari ini. Misalkan sudah pakai besok, aduh besok makan apa? Besok harus bagaimana? Itu namanya khawatir, saudara. Betul? Ya kan? Mau kita sekolah manajemen, mau kita sekolah akuntansi, kalau kita sudah khawatir besok, berarti ini mungkin ada kesalahan. Kesalahan di awal, kesalahan di startnya, kesalahan di strateginya, kesalahan di marketingnya. Kenapa? Kita sudah melakukan terlalu berlebihan, lebih sepertinya kita mau terbang tinggi, menggapai impian, kesalahan. Tapi kita lupa dengan langkah hari ini. Amin. Langkah hari ini menentukan keberhasilan saudara. Betul? Jadi kalau orang gampangannya sehari cukup sehari, seperti orang sedang menabung saudara. Jadi hari ini saya jangan khawatir, besok wah tidak, urusannya Tuhan. Amin. Kalau saya masuk dalam bahasa asli saudara, kita sedang meremehkan Tuhan kalau kita khawatir. Loh, kok aku meremehkan Tuhan? Kok bisa saya meremehkan Tuhan? Loh, bisa dong. Kenapa? Kita sedang memaksakan Tuhan. Bagaimana kita terlalu berharap tinggi, kita khawatir yang berlebihan, dan kita melakukan sehingga Tuhan diabaikan. Tuhan tidak diprioritaskan, saudara. Kesannya, maaf saudara ya, emang orang khawatir itu yakin Tuhan menolong? Ragu, galau, gak terima kata. Berarti orang yang khawatir, maka dia tidak percaya Tuhan. Loh, aku Kristen loh om, aku orang percaya Tuhan dari kecil loh om. Loh kok kamu khawatir? Ya kan? Orang gila aja gak khawatir lah, dia aja ketawa-ketawa. Ya kan, orang gila loh. Bukan saya bilang sudah dibanding orang gila, bukan. Tapi orang gila saja, waktu dia bertobat aja kan, di Gaza kan ada orang gila kan. Oh ternyata dia dikuasai setan loh. Dia bertobat dia, perlepasan dia, baru dia sadar ternyata dia penuh dengan masalah. Tapi jangan sampai tidak jadi orang gila. Nanti ya saudara. Karena apa? Karena kekhawatiran yang berlebihan itu yang akan merusak masa depan kita. Saya undang pemain musik, bel, tinggal. Jadi cukup salib. Sebab kita yakin bahwa besok ada berkatnya sendiri. Amin. Amin. Makanya saya kasih doa kata saudara. Tuhan, saya percaya hari ini. Saya tidak pernah ngomong besok bertolong. Enggak. Hari ini Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ini iman saya. Kembali ke Matius 6 ayat 34. Jangan mikir Tuhan besok aku tolong. Kalau orang lain tolong besok, itu tidak penting besok. Yang penting sekarang ini saya pasti tolong Tuhan. Ya, satu langkah demi satu langkah, akhirnya bisa mencapai tujuan. Sudah praktekkan ya, tolong ya. Besok nggak usah mikir, ya kan? Ruby mau besok mau makan apa? Nggak usah mikir, ya kan? Ya kan? Yang penting makan, ya kan? Makan nasi kucing, makan nasi putih, terus makan, ya kan? Nasi kerupuk, ya kan? Jadi jangan khawatir besok. Nanti anakku kuliah, nanti gini mana? Besok urusan besok. Sekarang kita manfaatkan waktu dengan Tuhan lebih maksimal lewat perjamuan kudus.
pemberian Tuhan. Hargai panggilan itu ya. Hargai pengorbanan Tuhan ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Karena salib Tuhan.
tidak bisa seperti ini. Yesus harus dikorbankan. Yesus harus mati. Dia harus melewati segala keinginan kedagingan manusia. Dia harus keluar dari segala zona nyaman, harus keluar dari rasa sebagai Allah, tapi dia harus sama seperti manusia. Dia harus mempersiapkan, membuat sesuatu harus terjadi, dan hanya dia saja yang harus dikorbankan. Dan dia harus mati. Tapi matinya bukan mati terhormat, saudara. Yesus tidak butuh kehormatan kita, dihargai kita. Yesus hanya butuh lewat kematian diri sendiri, dari keegoisan dunia, dari kekejaman manusia, dari kedagingan manusia, dari kekhawatiran manusia. Yesus harus dikorbankan. Tapi tidak cukup dia mati, bahkan diolok-olok, bahkan dicambuk, bahkan habis-habisan darah sampai tetes darah terakhir. Bahkan sebelum Yesus mati, kalau engkau kalah, engkau bisa selamatkan diri sendiri. Tapi Yesus tidak egois. Yesus bukan manusia, secara manusia dia manusia yang sembrono. Tapi Yesus tahu, aku harus mati. Seperti benih waktu ditanam, dia harus mati di dalam, supaya dia bisa tumbuh, hidup, bangkit. Disitulah kekuatan kita. Karena salibmu terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, perhatikan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Ini benar-benar tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dengan iman. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita angkat roti kita, saudara.
cawan ini saudara. Terima kasih Tuhan. Saudara, cawan ini benar-benar minuman. Mungkin minuman biasa yang kita rasakan. Dan kalau kita perkatakan dengan iman, benar-benar ini darah Yesus. Korban Yesus dalam tubuh kita, sehingga segala kekhawatiran, kelesuan, kelemahan itu tidak menguasai kita. Dan dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu perhatikan baik-baik, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian, kan ada pembebasan yang besar, kan ada pemulihan di gereja ini, di hidup kami. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kebangkitan besar di gereja kami Tuhan. Kami harus bebas dari khawatir. Kami bebas dari ketakutan. Kami bebas dari kebimbangan. Karena kami tahu pengharapan kami hanya Tuhan. Kami fokus pada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan yang bekerja melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mendukakan Roh Kudus, tapi kami ingin menyukakan Roh Kudus dengan pribadi kami, dengan hidup kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya ada sukacita, ada kegirangan, ada pembebasan kekal. Amin. Haleluya. Untuk kita memberikan Tuhan, kita akan mendengarkan seputar
Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Ayo hadir dengan sukacita dalam ibadah kemenangan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Pada pertama pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada kedua sekolah minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari anak-anak muda datang ke gereja untuk beribadah. Kita percaya di dalam persekutuan ada berkat-berkat Tuhan. Youth Fire Timothy setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Mari kita membangun fellowship kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati. Kita bangun tiap pagi dalam doa fajar setiap pukul 4.15 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat Fire mengucapkan happy birthday kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan semua perkumpulan Bapak, Ibu, dan kerinduan Bapak, Ibu. Tuhan akan menjawab, dan kita percaya di dalam setiap hidup kita ada Tuhan yang selalu bekerja dengan luar biasa. God bless you. Ayo bersatu hati, berdoa, dan bersaksi bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Semangat pagi. Fire, fire, fire. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Sembari memberi, kita akan mengangkat pujian kita langit dan memberi pujian Tuhan.
sama dengan dunia ini. Percaya dengan iman, apa yang tertabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali. Kami percaya umat-umat Tuhan ditolong, dibela, dan disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan buang jauh dari segala kekhawatiran Tuhan. Karena kekhawatiran bukan milik kami. Itu adalah tipuan muslihat iblis yang ingin menjatuhkan dan melemahkan kami. Diberkati yang sudah hadir, yang belum hadir Tuhan tolong. Bahkan nanti sore kami juga ada persembahan doa. Tuhan jawab umat-umatmu Tuhan. Sama, bahkan ada pernikahan di bulan depan. Tuhan juga menolong Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Pulanglah di mana berkat dari Allah Bapa. Berkati anaknya yang Tuhan mengikuti terus. Yang menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sakit berkata aku sudah sembuh. Yang lelah berkata sudah be strong. Yang dalam pergumulan, yang dalam tekanan hidupnya, katakan hari ini, sekarang ini juga Tuhan pasti buka jalan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya disertai Tuhan, dituntun Tuhan, dijaga, dilindungi dalam proteksi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami semuanya. Puji Tuhan. Silakan